Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. فقد قال جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat as-sihah wal afiyah. Allah berikan kepada kita semua al-hidayah wal inayah. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus ditambah untuk kita semuanya yang hadir dan yang belum bisa hadir dalam majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan bab tentang syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Syafaat ini adalah membuktikan bahwasanya kasih sayang Nabi kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layaknya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengikuti petunjuk beliau, hidayah yang telah diajarkan oleh beliau kepada kita semuanya, agar kita bisa memastikan kita ini dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat adalah pertolongannya. Syafaat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah yang sudah wajib masuk surga tapi belum masuk surga, yakni masih mengantri, dipercepat masuk ke surganya. Yang mereka yakni ditakdirkan masuk surga namun jalannya ke sana terpatah-patah, tersiok-siok karena dosa, diampunkan dosanya sehingga cepat masuk ke dalam pintu surga. Kemudian yang berikutnya syafaat pertolongan Nabi kepada mereka yang masuk neraka dulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia dari api neraka setelah Allah Subhanahu wa taala membereskan dosa-dosanya di neraka. Ini juga termasuk syafaat. Dan yang ketiga atau yang keempat ini adalah salah satu keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya seseorang yang bersyahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu tidak kekal abadi di neraka. Kemudian yang terakhir adalah mereka yang sudah menjadi debu, sudah menjadi selokan-selokannya air yang hitam di selokan-selokan neraka jahanam, sudah tidak ada jasadnya lagi, ya, sudah tidak ada jasadnya lagi, hancur lebur dengan azab Allah Subhanahu wa taala di jahannam. Itu Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, ini pentingnya seorang menjaga syahadat an la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Oleh karenanya saudara-saudara, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian, man kana akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir perkataannya dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga.
Tapi tentunya apa yang saya sebutkan tadi, dia harus menyicipi dulu masuk ke dalam neraka. Ini adalah peringatannya bahwasanya manusia itu masuk ke dalam neraka, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya yang kita cari di dalam hidup ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Mudah-mudahan dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan sedikitnya amalan kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, ya. Yani mahal surga itu, susah masuknya, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ketika ridha kepada hambanya, maka Allah berkehendak memasukkan orang itu ke dalam surganya. Pembahasan kita pada hari ini insyaallah adalah akhir man yadkhulul jannah, siapa yang paling akhir masuk surga. Ya, tadi ada keterangan siapa yang pertama masuk surga, ini yang paling akhir masuk surga. Artinya yakni yang paling akhir masuk surga adalah mereka yang mendapatkan pertolongan Allah atau syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau orang ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhir ahli an-nar, aku tahu siapa saja orang yang paling akhir khurujan. Inni la a'lamu, aku tahu orang yang paling terakhir masuk neraka dan yang paling terakhir keluar daripada neraka. Wa akhiru ahlal jannah dukhulal jannah, dan ahli surga yang paling terakhir masuk surga, ya. Dikatakan oleh baginda Nabi SAW, rajulun yakhruju minan nari habwa. Rajulun adalah seseorang yang keluar dari api neraka habwa. Habwa itu dengan merangkak, ya. Jadi ada seorang yang keluar dari api neraka karena memang sudah berat sekali azab yang ditanggungnya di api neraka sampai dia merangkak. Ini merangkak berarti menunjukkan dia itu tidak bisa berjalan lagi. Fayaqulullah lahu, Allah mengatakan kepadanya, idhab wadkhulil jannah, pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga, ya. Fayatiha, maka orang ini mendatangi surga itu. Fayukhayyal ilaihi annaha mal'a, maka dia melihat sepertinya surga itu telah penuh gitu. Tidak ada lagi kaplingannya, ya. Jadi kalau kaplingan di surga itu mahal, orang dapat emberannya saja alhamdulillah. Fayarji'u, balik lagi orang ini. Fayaqulu, balik lagi mau masuk ke neraka lagi. Ya Allah, tidak ada tempatnya di mana. Fayarji'u fayaqul, dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, wajadtuha mal'a, aku temui surga itu telah penuh. Fayaqulullah jalla wa ala, maka Allah berkata kepadanya, idhab wadkhulil jannah, pergilah lagi ke surga, masuklah ke dalamnya. Fa inna laka mithlu dunya asyrata amthaliha, coba pergi lagi, masuk lagi, karena sesungguhnya luasnya surga itu 10 kali lipat daripada dunia. Masya Allah. Ya, ini makanya arduhas samawat wal ard, ya, luasnya surga itu adalah samawat, langit lapis 7 luasnya, dan seluas bumi ini dikatakan dalam hadis, yakni 10 kali lipat daripada bumi. Masya Allah. Jadi sebetulnya tidak khawatir kaplingannya habis, Pak Haji, ya.
ya di langit. Dan ini menunjukkan bahwasanya umat manusia ini sangat banyak sekali. Umat manusia ini sangat banyak sekali. Au inna laka mithlu ashri amthalid dunya, sungguhnya surga itu 10 kali lipat daripada dunia. Fayaqul, maka orang ini berkata, atas kharni bi, apakah engkau wahai Tuhanku mengejekku, ya, wa antal malik, sementara engkau raja di atas raja. Qala falaqad ra'ait Rasulullah SAW dhahika hatta badat nawajidahu. Maka ketika mengucapkan hadis ini, kata rawi yakni Abdullah ibn Mas'ud, aku melihat Rasulullah SAW tertawa, ya, sampai terlihat gigi gerahamnya. Fakana yuqalu dzalika adnal jannati manzilatan, dan ini yang dinamakan orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga. Kemudian dari hadis Muslim, qala Rasulullah SAW, inni la a'rifu akhira ahli an-nari khurujan minan nar. Aku mengetahui orang yang keluar terakhir dari api neraka. Rajulun yakhruju minha zahfa, seseorang yang keluar dari api neraka itu dengan merangkak. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, yang pertama tadi hadis Bukhari dan Muslim, maka orang yang keluar dari api neraka ini dikatakan kepadanya, intalik, pergilah segera dan masuklah surga. Fayadhabu wa yadkhulal jannah, dia pergi dan masuk ke dalam surga. Fayajidun nasa qad akhadul manazila, maka banyak orang yang sudah mengambil rumah-rumahnya di surga. Masya Allah. Jadi ya, ini perasaan kita rumah itu seperti rumah di dunia, atau rumah yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita bayangkan dalam hati kita. Rumah di sini ya, ini bukan rumah-rumah klaster yang kita lihat di dunia, tapi rumah yang Allah sediakan di surga adalah rumah yang tidak pernah kita lihat, yang sangat indah, yang sangat bagus. Rumah yang sekarang paling bagus itu ada di Dubai, ya, ada di Dubai. Itu di surga, apakah ada seperti itu? Lebih bagus daripada apa yang ada di Dubai, ya. Sangat mahal sekali rumah yang ada di sana. Bahkan dikatakan semua artis terkenal di dunia itu punya rumah di Dubai, punya rumah di Dubai. Paling mahal rumah, paling mahal apartemen, paling mahal dan lain sebagainya, itu tidak ada nilainya dengan surga, ya. Maka pindahkan rumah kita di surga. Bagaimana cara memindahkan rumah kita di surga? Yang pertama, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja orang yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumahnya di surga, ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga adalah memelihara salat sunnah rawatib, ya. Sehari semalam salat sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian lagi 2 rakaat setelah maghrib, ya, dan 2 rakaat setelah isya. Siapa saja yang memelihara salat ini, maka insyaallah Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Kemudian ada juga hadis yang berikutnya, saudara-saudara, hadis Abdullah ibn Mas'ud. Dia berkata bahasanya Rasul SAW bersabda, akhiru man yadkhulal jannah rajulun, ada orang yang paling akhir masuk surga adalah seorang laki-laki, wa huwa yamshi marrah, kadang dia berjalan, wa yakubbu marrah, kadang dia merangkak. Jadi kadang berjalan, kadang merangkak, karena mungkin saking beratnya siksa yang dialami di dalam neraka tadi. Tapi kalau masih masuk surga, masih mendingan pakai, ya. Iya. Iya, biar bakar ya apa gitu kan, katanya.
Iya, kalau masuk neraka, orang yang beriman masuk neraka pasti masuk surga, kecuali yang tidak punya iman, yakni orang-orang kafir yang tidak beriman pada Allah, maka dia tidak masuk surga. Oleh karenanya orang yang dinamakan ahlul fatrah. Siapa itu ahlul fatrah? Ahlul fatrah itu adalah orang yang dia itu tidak pernah dengar tentang Islam. Ya, tidak pernah ada masjid di dalamnya, ada dakwah di dalamnya. Jadi selama hidupnya itu dia itu tidak pernah mendengar Islam, dan bagi mereka Islam itu adalah bukan agama, karena propaganda dan provokasi orang-orang yang tidak beriman. Ini kan banyak, seperti contohnya di Piala Dunia kemarin, itu banyak orang yang tidak pernah tahu tentang Islam. Tapi begitu mereka tahu tentang Islam, mereka seperti mendapatkan kehidupan baru, ya. Maka berbondong-bondong orang masuk Islam, ya. Nah, ini kalau orang-orang seperti ini meninggal dunia, itu nanti di pengadilan padang mahsyar ditawarin, ya. Ditawari bagaimana, kamu mau masuk Islam atau tidak? Kalau dia mau masuk Islam, maka Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu dan dia masuk surga. Itu ahlul fatrah, namanya ahlul fatrah, ya. Nah, kalau tidak, ya kembali lagi, ya, ini orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hadis yang serupa, saudara-saudara, banyak sekali yang menerangkan tentang orang itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kekal abadi di dalam api neraka, ya. Kemudian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia pelaku dosa, dia harus menanggung dosanya terlebih dahulu. Ya, pembahasan yang berikutnya adalah alladzina dakhalu jannata qabla yaumil qiyamah. Siapakah mereka yang telah masuk surga sebelum hari kiamat? Ya, tadi yang paling terakhir masuk surga. Sekarang siapakah yang telah masuk surga sebelum terjadi hari kiamat? Siapa yang tahu? Siapa? Nabi siapa? Nabi Adam, ya. Dia masuk surga sebelum terjadinya hari kiamat, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya kan? Itu ayatnya yang sering kita baca. Wa qulna, dan kami katakan kepada Adam, uskun, tinggallah engkau, ya, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Masuklah engkau ke dalam surga, engkau dan istri engkau. Wa kula, dan makanlah daripadanya buah-buahan yang ada di dalam surga itu. Berarti ini menunjukkan bahasanya surga itu adalah ada, ya. Dan inilah nikmatnya Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu pernah merasakan surga, ya. Kemudian Allah melarang untuk tidak memakan salah satu buah di dalamnya. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istri engkau di surga ini dan makanlah apa yang engkau inginkan di dalamnya, tapi jangan makan buah ini, pohon ini, maka engkau menjadi orang-orang yang zalim. Akhirnya Allah turunkan Adam alaihissalam ke bumi ini dengan sebab memakan buah tadi.
Namanya apa? Ada yang menggunakan nama buah khuldi, ada yang namakan buah ini dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas buah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakannya. Kemudian diterangkan Adam diturunkan, ya, maka Adam itu turun di Jazirah Arabiyah, ya, di Jazirah Arabiyah, yakni di sekitar Jazirah Arab. Hawa itu diturunkan sampailah di India, ceritakan di dalam beberapa kitab tafsir, yakni diturunkan sampailah di India, ya. Tapi ini adalah kabar Israiliyat yang kita tidak boleh percaya 100%, ya, kecuali kalau memang tidak dhaif riwayatnya. Kemudian setelah Adam dan Hawa diturunkan, bertemunya di satu padang namanya padang Arafah, maka dinamakan padang Arafah. Itu saling kenal mengenal. Arafah ya'rifu, ya, saling mengenal. Maka di situ ada bukit yang namanya Jabal Rahmah, ya, Jabal apa? Rahmah, ya, Siti Rahmah. Siti Rahmah kan itu. Nah, ada keyakinan orang, jadi kalau orang belum nikah naik ke Jabal Rahmah manggil calonnya itu, nanti begitu pulang ke Indonesia langsung menikah gitu, jodoh gitu. Nah, yang masalah bapak-bapak yang sudah punya istri, ya. Tapi ini tidak benar, ya, tidak benar itu. Cerita-cerita itu tidak benar, tidak ada riwayat atau dalil yang menerangkan kalau mau panggil jodoh panggil di Jabal Rahmah. Ya. Kemudian ada lagi juga cerita-cerita kalau pengen dipanggil haji, tulis namanya, panggil namanya di sana, yang kencang panggilnya, ya kan? Naik Jabal Rahmah dipanggil yang kencang, fulan gitu kan. Nah, dipanggil yang kencang, ya, supaya cepat naik haji. Tidak bisa, karena naik haji 35 tahun antrinya. Yang bisa manggil itu ya kuota kita, urutan kuota kita itu yang memanggilnya. Kalau mungkin maksudnya begini, kalau saya pahami cerita-cerita itu mendoakan ketika wukuf di haji, mendoakan yang belum haji bisa cepat pergi haji, itu yang benar, ya kan? Ya kan? Karena apa? Doa di Jabal Rahmah itu tanggal 9 Dzulhijjah mulai jam 12 teng sampai terbenamnya matahari, waktu diijabahi doa. Nah, itu yang benar, didoakan supaya cepat naik hajinya, ya, supaya macam-macam di situ doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali masuk surga sebelum terjadinya hari kiamat adalah Adam alaihi salam. Nah, ini ayat-ayatnya yang tadi surat Al-Baqarah, ya. Kemudian dalam surat Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Nah, ini Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, ya, dan semua taat kecuali iblis. Maka iblis ini yang mengganggu manusia sampai akhirnya Adam dan Hawa dikeluarkan daripada surga. Jadi itulah hakikat musuh manusia selama-lamanya, iblis. Maka yang bisa menahan iblis itu adalah wahyu, ayat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jauh dari wahyu Allah, dari ayat Allah, maka kita didemeni sama iblis. Dan
Iblis berjanji ketika dikeluarkan daripada surga, ya, ketika iblis itu tidak mendapatkan nikmat seperti Adam, apa janjinya iblis? La ughwiyannahum, sungguh ya Allah aku akan sesatkan anak cucu Adam, pengikut Adam. La ughwiyannahum wa la udillannahum, dan aku sesatkan mereka dari jalan yang benar, ya, sampai mereka akan menjadi teman-temannya nanti di dalam neraka. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi janji yang seperti itu, ya, kita harus hati-hati, ya. Maka orang yang melenceng dari kehidupan dunia ini sebetulnya adalah mengikuti jalannya iblis, ya, mengikuti jalannya iblis. La haula wala quwata illa billah. Kemudian saudara-saudara, dikatakan juga di dalam hadis Nabi SAW, walaqad ra'a Rasulullah SAW al-jannata, wa fi sahih al-Bukhari an Imran bin Husain qala ittala'tu fil jannati fara'aitu ahlaha al-fuqara wa tala'tu an-nar fara'aitu ahlaha an-nisa, rawahul Bukhari. Nah, ini hati-hati bapak-bapak, ya. Kata Nabi SAW, aku melihat surga maka penduduknya kebanyakan fakir, fuqara. Kenapa ini? Ya karena orang-orang fakir mungkin dia tidak lupa Allah. Kalau orang kaya itu lupa Allah. Kenapa? Orang kaya kalau sudah kaya sombong, tidak mau ibadah pada Allah SWT, tidak mau sedekah, tidak mau zakat. Dia lupa seperti Fir'aun sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, ya. Di sini ittala'tu, kata Nabi, aku melihat surga dan kebanyakan penduduknya adalah fuqara. Ini menunjukkan bahasanya dunia itu bisa menjadikan kita lupa, ya. Dunia itu bisa menjadikan kita lupa. Dulu biasa-biasa saja, tapi begitu kenal dunia sudah lupa segalanya. Dulu biasa-biasa saja, maka begitu kenal dunia sombong dia lupa rakyatnya. Dulu biasa-biasa saja, tidak butuh apa-apa, tapi begitu sudah kaya, sudah jadi, dia mengambil semua yang ada. La haula wala quwata illa billah. Inilah maka Nabi SAW pernah mengatakan demikian, saudara-saudara, mal faqru akhsha alaikum, aku tidak takut kalau kalian ini miskin, tidak takut. Tapi yang aku takutkan kalau kalian itu dibukakan pintu rezekinya oleh Allah, kemudian kalian itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika miskin, puasa Ramadannya bisa dan mampu, tapi begitu sudah kaya tidak mampu puasa Ramadan, ya. Dulu ketika miskin berdoa, ya Allah saya pengen pergi umrah, pergi haji, begitu kaya dia malah menumpuk hartanya, dianggap, ya, itu tidak pernah membahagiakannya, ya, umrah sama haji itu. Dulu ketika miskin dia pergi ke pengajian, setelah kaya tidak mau pergi ke pengajian. Padahal pengajian ini yang menjadikan seorang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada seseorang yang mengatakan, ya, jangan pergi ke pengajian, ya, karena pergi ke pengajian itu bikin miskin. Kalau tidak pergi ke pengajian bisa beli pesawat terbang, katanya, ya. Nah ini kalau pergi pengajian katanya anak-anaknya terlantar, katanya. Nah ini kan lucu. Pengajian itu, saudara-saudara, adalah satu media untuk menjadikan orang itu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat itu mengasah imannya. Jadi ketika seorang tidak punya helikopter, tidak punya pesawat, tidak punya harta dan sebagainya, jangan disalahkan pengajiannya, iya kan? Kalau seandainya ada orang yang anaknya tidak terhandle, tidak dirumat, tidak dirawat, jangan disalahkan pengajiannya. Banyak orang sekarang ini menikah butuh irsyadat, butuh bimbingan bagaimana membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah itu adanya di pengajian. Ini bagaimana ini orang yang berucap dengan kata-kata seperti ini?
Dulu berucap bahasanya jangan percaya surga, jangan percaya neraka. Apakah kalian pernah melihat dan masuk ke dalamnya? Nah, sekarang berucap lagi, jangan pergi ke pengajian. Ini kan lucu ya. Nah ini saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian itu di Indonesia itu sudah menjadi budaya, tradisi ya. Kalau tidak ngaji tidak enak orang Indonesia itu. Ya sudah menjadi budaya dan tradisi karena kebiasaan orang Indonesia itu kumpul, guyup, gotong royong itu mulai dari pengajian. Maka pengajian itu adalah tradisi masyarakat kita ya. Biasanya tradisi itu ya, kalau di kampung-kampung itu tradisi pengajian itu habis dari pengajian dapat berkat ya. Sehingga orang yang ngaji ahlul barakat. Masya Allah, itu sudah kenikmatan dunia. Belum ilmu yang didapatkannya, belum rahmat Allah yang ada di dalamnya, itu luar biasa ya. Jadi para sahabat Nabi SAW itu, ta'ala bina najlisu sa'atan, kemarilah engkau sejam saja kita ingat-ingat kenapa kita diciptakan oleh Allah, kemana kita ini mau pergi. Ini justru yang akan menjadikan bangsa kita ini lurus, bangsa kita ini benar penduduknya, bangsa kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Sekarang ini saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya, dengan adanya globalisasi ini terdapat ribuan ya, bahkan mungkin jutaan kasus di setiap provinsi di Indonesia ini ya. Ada sekitar 10 ya, mungkin 7 sampai 10 provinsi yang paling banyak pelanggarannya ya, termasuk tentunya Jakarta masuk di dalamnya karena statusnya Jakarta ini adalah kota besar. Di sana terdapat jutaan orang yang punya latar belakang masing-masing. Di sana banyak kemudahan-kemudahan yang menjadikan orang itu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau tidak ada pengajian? Bagaimana kalau tidak ada kajian? Bagaimana kalau tidak ada irsyadu ustadin, nasihat ustad, nasihat kiai, nasihat ulama, dan nasihat orang-orang yang memiliki kewajiban untuk melihat umatnya dan menjadikan umatnya itu baik. Kemudian hadis ini dilanjutkan, ittala'tun nar fa ra'aitu ahlahan nisa, maka aku melihat neraka, kata Nabi SAW, kebanyakan penduduknya adalah wanita. Nah ini hati-hati nih kaum wanita. Kenapa kok wanita itu banyak menjadi ahlun nar ya? Padahal wanita itu paling mudah masuk surga. Kenapa ini? Cari sebab-sebab yang menjadikan wanita itu masuk neraka. Wanita itu cepat masuk surga ya apabila dia itu seorang muslimah ya, apabila dia salat 5 waktunya ya, apabila idza salat khamsaha, salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadannya ya. Kemudian wa adda zakataha, dia menunaikan zakatnya. Terus yang terakhir, syarat wanita itu masuk surga itu yang terakhir setelah menjalankan syariat Islamnya adalah ata'at zaujaha, dia mengikuti taat kepada suaminya dan suaminya ridha kepada istrinya. Subhanallah. Maka sebetulnya tidak boleh keluarga itu berantem karena pimpinannya adalah suaminya, dan fungsikan laki-laki itu betul-betul menjadi suami, menjadi pemimpin ya. Jangan laki-laki mau dipimpin, jangan menjadi laki-laki takut istri ya. Maka kalau laki-laki itu pemimpin berarti salahnya istri ya, salahnya istri laki-laki yang menanggung dosanya. Maka di situ bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaiki lagi niat kita dalam membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Koreksi lebih dalam lagi, apakah saya sebagai pemimpin yang baik dan punya rakyat yang baik,
atau kita pemimpin yang jelek kemudian rakyatnya jelek, atau kita pemimpin yang jelek dalam rumah tangga kita kemudian rakyatnya baik. Kembali kepada diri kita masing-masing. Maka saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau wanita itu salah dosa, ya salah atau dosa, maka apa? Laki-laki yang menanggung dosanya. Ya. Maka perempuan itu, istri itu kalau mau melakukan apa-apa mesti izin suaminya. Mau keluar mesti izin suaminya. Mau keluar rumah mesti izin suaminya. Mau melakukan ini mesti izin suaminya, dan lain sebagainya. Karena pemimpin di dalam rumah tangga yang kecil itu adalah suaminya. Nah, ini saudara yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada kemungkinan orang itu menolak karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan takdir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan amalan manusia, dan manusia memilih mana. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan takdir, takdirnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan amalan manusia itu. Tinggal manusia ini mau milih yang mana, mau surga atau mau neraka. Karena sebetulnya kehidupan dunia adalah pilihan kita, kehidupan akhirat adalah pilihan kita. Maka di Al-Quran itu disebutkan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa orang mau beriman, silakan. Mau kufur, silakan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan orang dalam beragama, tidak ada paksaan. Maka agama Islam itu punya konsep yang luar biasa. Agama Islam itu sangat mudah beradaptasi dengan agama lain. Kenapa? Karena di dalam agama Islam itu ada yang namanya hurriyah, kemerdekaan, kebebasan. Ya. Kalau mau beriman silakan, kalau mau kufur juga silakan. Kalau mau kufur begini aturannya, kalau mau beriman begini aturannya. Jelas sekali Islam itu. Ya, maka tidak ada sebetulnya umat yang paling sempurna lebih daripada umat Islam. Tidak ada. Kalau agama lain hidup dengan orang Islam, dan umat Islam itu minoritas, mesti sengsara umat Islam itu. Bahkan umat Islam itu tidak bisa melakukan apapun, dia harus pindah agama. Tapi kalau umat Islam itu hidup mayoritas, di tengahnya terdapat non muslim, maka apa yang terjadi? Justru kedamaian. Karena Islam itu pernah tinggal sama Yahudi, Islam itu pernah tinggal sama Nasrani, Islam itu pernah tinggal dengan agama-agama yang lain, dan damai. Rasulullah SAW pernah tinggal dengan Yahudi, ya, dan orang Yahudi diberikan kerjaan sama Rasulullah SAW, pernah hidup damai. Ya, kemudian berkhianatlah Yahudi itu, ada diusir dari kota Madinah. Ya, disitulah mereka dendam kepada Islam. Ya. Jadi Islam agama yang bisa hidup berdampingan dengan agama yang lainnya. Saudara-saudara, kita pernah bertanya, apakah ada orang Kristen di Arab Saudi itu atau orang Nasrani di Arab Saudi itu? Saya katakan ada. Orang-orang Filipina itu banyak yang masih memeluk agama ya non-Islam di sana. Agama banyak kan agama Kristen. Ada di Saudi itu ada. Apakah mereka bisa hidup di negeri mayoritas? Bisa, dan dihormati mereka itu. Di mana mereka melakukan ibadah? Nah, ini dia. Mereka tidak boleh melakukan ibadah di tempat ibadah yang terang-terangan. Ya. Kalau mereka punya tempat sendiri dan tempatnya tertutup bagi mereka, silahkan. Silahkan. Biasanya mereka lakukan di tempat-tempat yang tertutup. Tidak ada atribut-atribut agama lain di sana. Nah, itu masih dijaga. Di Arab
Saudi. Ya, jadi mereka bisa menjalankan agamanya. Tapi kebanyakan mereka itu masuk Islam setelah melihat hakikatnya ajaran agama Islam. Ya, itu orang Filipina. Nah, kebanyakan setelah orang Indonesia, jumlah pekerja asing yang datang dari luar itu Filipina. Mereka bekerja di sektor kesehatan, ya, perawat, ya, laki atau perempuan atau tenaga ahli, ya, itu orang-orang Filipina. Ya. Orang Islam, ya, ada juga perawat, ada juga supir, tapi kebanyakan supir. Ada juga kebanyakan pembantu rumah tangga. Mereka hidup saling berdampingan dan menghormati satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, apakah mereka itu menghormati agama Islam? Ya, ketika sholat dikumandangkan, itu mal itu tutup dan mereka tidak boleh belanja ketika azan. Sampai sholat selesai baru mereka belanja. Ya, ini yang seperti yang saya tahu. Maka ketika datang waktu zuhur, kalau kita pernah ke Jeddah, ya, di tempat pembelanjaan namanya Kornis, itu ketika azan itu tutup. Mereka orang Islamnya sholat semuanya. Setelah sholat baru toko itu dibuka lagi. Ya, dan mereka sudah tahu, oh ini waktu azan, tidak boleh belanja. Mereka tahu, karena itu aturannya. Kemudian juga mereka tidak pakai jilbab di sana. Non Muslim tidak pakai jilbab, boleh atau tidak boleh? Tapi dia harus memakai baju panjang, tidak baju mini. Jadi tidak menutup kepalanya boleh. Tapi harus memakai abaya. Abaya itu baju panjang, ya, supaya rok-rok mini mereka tidak terlihat itu. Ya, itu bentuk toleransi umat Islam yang luar biasa dan mereka tidak diganggu, diberikan hak-haknya. Itulah hakikatnya seorang yang hidup bersama orang beragama lain. Ya, seperti itu. Nah, apakah mereka ahlul fatrah? Mereka ini tidak. Mereka bukan ahlul fatrah. Ya, karena mereka sudah tahu Islam di situ dan ada buku-buku Islam di sana. Mereka tidak termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu yang tidak pernah didatangi Islam sedikit pun. Ya, seperti itu. Ya, pertanyaan berikutnya. Silakan. Ustaz, ya, berarti surga neraka itu pilihan, bukan takdir ya? Surga neraka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan dia masuk surga, Allah takdirkan dia masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan-amalan untuk menuju ke sana. Ya kan? Dan amalan-amalan untuk menuju ke neraka juga. Nah, manusia memilihnya. Maka di dalam salat itu kita selalu bicara apa? Selalu berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Orang bisa mukmin pagi ini, bisa kafir nanti sore. Makanya pentingnya, kenapa Allah menjadikan salat 5 waktu? Agar iman seorang itu bisa terjaga. Agar iman itu bisa terjaga. Nah, saudara-saudara, sadarkah kita kadang-kadang kita berbuat kekufuran? Tidak sadar. Maka Nabi SAW mengatakan dalam satu doa, ya, untuk mengampuni dosa-dosa kita, Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung ya Allah kepada engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu, dan aku berlindung kepada engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Nah, ketika tidak tahu ini bisa menjadikan orang itu apa? Kufur. Ya. Walaupun antara dia dengan kematian satu jengkal, kalau kalimat kufur itu terucap, dia kafir. Ya. Kalau kalimat kufur itu terucap, maka dia kafir. Maka Islam itu mengajarkan sebelum meninggal itu ditalkinkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditalkinkan. Ya. Ketika mau mau membina keluarga, mau melahirkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu ditanya lagi syahadatnya. Ditanya lagi syahadatnya ini untuk memastikan dia Islam atau tidak. Soalnya yang akan digunakan adalah syariat Islam gitu kan. Seperti itu. Karena di negara kita ini kan macam-macam agama di dalamnya. Maka ketika disuruh baca Al-Fatihah bisa, disuruh syahadat bisa, orang Islam berarti. Seperti itu kan. Nah, sekarang ini saudara-saudara, ini tren sekali orang
Islam tapi tidak ngerti kalimat syahadat. Orang Islam tidak ngerti Al-Fatihah, gitu kan? Orang Islam tidak ngerti syahadat, orang Islam tidak ngerti Al-Fatihah. Ini Islam atau bukan? Ya bukan. Syahadat saja tidak tahu. Syahadat saja tidak tahu. Nah, bagaimana dia berislam? Kita katakan Islam di situ. Maka orang seperti ini kalau kita tanya, ngerti Islam tidak ngerti. Tapi orang tuanya Islam, ngerti kalimat syahadat tidak ngerti. Wah, ini nol sekali. Ajari dari awal. Ajari dari awal. Tetap kita hukumi dia sebagai orang Islam dan ajarilah yang pokok-pokok yang menjadikan dia itu adalah seorang Muslim. Ya. Jadi Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan amalan untuk menuju ke keduanya dan manusia memilihnya. Memilihnya itu Allah berikan syariat untuk menuntun kepada yang benar. Siapa yang memegang syariat maka dia telah memilih yang baik, amalan-amalan yang baik, dan dia telah memilih takdir yang namanya surga. Seperti itu. Baik, tanya terakhir. Ya. Iya. Ahli surga ada ya? Iya. Iya, orang fakir ya. Iya. Sehingga Rasulullah sudah dikasih lihat pada waktu bukannya itu bagaimana sisa-sisa neraka itu yang ada di sana. Iya. Sebelumnya bahwa proses neraka itu akan terjadi pada dibangkitkannya nanti hari kiamat, kemudian proses apa segala macam. Iya. Iya. Pertanyaan yang terakhir ya. Yani surga itu ada, neraka itu ada, itu adalah hak. Barang siapa yang mengakui bahasanya surga itu ada, neraka itu ada, dia adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Namun perjalanan menuju ke sana itu setelah bumi dan semuanya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaannya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah melihat ke sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, ya. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu selain Nabi mendapatkan wahyu tentang salat 5 waktu, di situ Nabi SAW diperlihatkan tentang surga dan neraka, ya. Maka Nabi SAW menghabarkan surga dan neraka itu dalam hadis-hadisnya. Tapi apakah Nabi SAW yakni mengetahui secara detail tentang apa yang ada di dalam surga itu? Tidak. Maka Nabi SAW mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat dalam mata kita, ya. Kemudian saudara-saudara, diciptakannya surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan neraka itu, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menciptakan takdir, ya. Telah menciptakan takdir, termasuk takdir itu adalah ciptakannya bumi dan langit, ya. Termasuk diciptakannya manusia, termasuk adanya ahli surga, ahli neraka, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi, ya, yakni kenapa umurnya mereka itu antara 17 tahun ke atas, itu penduduk surga memiliki umur yang sama. Maka tidak ada nenek-nenek masuk surga, tidak ada kakek-kakek, aki-aki masuk surga, tidak ada. Jadi aki-aki yang masuk surga tidak ada, karena semua umurnya disamakan. Wildanun mukhalladun, yakni wildan itu adalah para pemuda,
ya. Yakni para syabab yang mukhallad itu kekal abadi di dalamnya. Umur mereka disamakan karena di usia-usia itu adalah usia-usia yang produktif, usia-usia yang masya Allah semangat gitu ya. Gimana usianya sudah aki-aki, istrinya 4 di surga, kan tidak mungkin, ya kan? Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, itu kenikmatan Allah itu. Jadi nanti kita itu, wajah kita itu, umur kita itu sama semua itu. Jadi yang lahir belakangan, yang lahir ini itu umurnya sama. Nanti di surga itu umurnya sama semua. Dan mereka diiringi oleh, seperti raja diiringi oleh bidadari-bidadari. Ya, Masya Allah. Ya. Kalau istri kita, istri salehah, ngikut istri kita sama kita, jadi ratunya. Jadi ratunya gitu. Wah, kalau istri kita masuk surga berarti kita cuma satu dong, satu tuh. Ya. Kalau yang satu ya sudah, kita pikir aja jangan ke sana berapa istri dan sebagainya. Masuk surga aja alhamdulillah, masuk surga aja alhamdulillah. Ketika orang masuk surga, kenikmatan semuanya ada di sana. Semuanya ada. Mau apa saja Allah berikan, Allah berikan. Jadi semua kenikmatan yang diinginkan penduduk surga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi semuanya. Sampai kenikmatan terakhir bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertemu dengan Allah Subhanahu, itu kenikmatan yang paling akhir. Ya. Setelah orang mendapatkan semua kenikmatan. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Dan salah satu kenikmatan pula ketika orang itu, salah satu keluarganya masuk surga, dia bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, keluargaku masih ada satu orang yang masuk neraka, ampuni dosa mereka. Itu kenikmatan, Allah kabulkan nantinya selama dia beriman. Nah, salah satu sebabnya adalah doanya orang yang duluan dari keluarga kita yang masuk surga untuk mengentaskan saudaranya yang masih ada di bawah, bidar asfali minan nar. Ya, maka ketika hidup di dunia yang baik-baik, ya, tidak boleh kita saling suudzon, ya, sangka buruk sama saudara-saudara kita. Kalau mereka salah, maafkan, ya. Siapa tahu mereka nolong kita nanti di surga, ya. Kalau berbuat jelek, balas dengan kebaikan, jangan jadi pendendam, ya. Toh kita ini hidup karena Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Orang kalau punya penyakit hati satu saja, itu akan menjadikan hidupnya tidak tenang. Bagaimana kalau penyakit hatinya 4, 5, 6, 100, 200, tambah tidak tenang, ya kan? Nah, banyak orang stres. Kenapa orang stres? Karena dia tidak percaya Allah. Orang stres itu tidak percaya Allah. Hartanya berkurang, stres, jangan. Hartanya hilang, stres, jangan. Istrinya hilang, stres, jangan. Ya. Kalau mau ya kawin lagi, kalau tidak mau ya tidak boleh kawin lagi. Kan kawin itu kan kalau mau, ya kan? Ya siapa sih orang tidak mau menikah lagi? Mesti mau semua gitu kan. Nah, ketika bertanya lagi modalnya Ustadz, nah ini dia. Ini namanya tidak percaya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita stres? Karena kita masih peduli dengan manusia. Masih mendewakan, menuhankan manusia. Kalau memang betul kita ini hamba Allah, suka duka kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta kita berkurang, memang seperti itu Allah ngasih Anda. Allah tahu kalau dikasih banyak-banyak jadi Fir'aun di orang ini. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau orang yang tidak percaya Allah Subhanahu wa taala, ya nanti lihat setelah tahun 2024 pemilihan umum. Itu banyak sekali, nampak sekali orang yang tidak percaya Allah. Habis sumbangin karpet, tidak kepilih, karpetnya diambil, ya. Kemudian habis sumbangin tanah, tanahnya diambil. Nah, ini tidak percaya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara, ya hindari kita bermain api, ya. Di tahun-tahun politik itu namanya main api.
Ya, nerima uang itu main api neraka. Ya, terima sumbangan-sumbangan supaya milih itu main api neraka. Ya, terima sogokan-sogokan itu main api neraka. Sudahlah, kalau kita milih, pilih saja. Tidak perlu kita milih kalau dikasih fulus. Fi fulus, ma fi fulus, mamfus. Fi fulus ada uang, mulus tidak ada uang, mampus gitu. Jangan seperti itu. Jadi berikan saja suara-suara kita normal-normal saja. Tidak perlu terima uang, tidak perlu terima serangan fajar, ya. Ustaz, anak ambil fulusnya tapi anak tidak pilih orangnya gitu kan. Itu kan dosa dua kali antum. Ya. Ambil uangnya tidak pilih orangnya. Itu bagaimana? Itu dosa dua kali. Ya kan? Ada itu slogan-slogan situ. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya, itu dosa dua kali. Pertama, dosa yang pertama ngasih fasilitas. Orang itu berbuat ghish, haram. Yang kedua, kita khianat gitu. Kan tadi sudah ngomong anak akan milih ini kan. Nah, itu dosa khianat yang kedua. Lebih baik jangan diambil dan Anda semuanya pilih yang Anda inginkan, seperti itu. Oh, tertutup rahasia tidak boleh ngomong kan? Seperti itu. Tertutup rahasia tidak boleh ngomong. Maka saudara-saudara, yang demikian itu yakni menjadikan apa? Menjadikan kos demokrasi kita itu sangat mahal, ya. Untuk jadi kepala desa saja berapa tahun? Berapa fulus? Mungkin bisa 5 miliar, 10 miliar itu. Makanya mereka minta dipanjangkan menjadi 9 tahun gitu kan. Ngelebihin presiden ya. Kemudian ini berapa biayanya? Sangat mahal sekali biaya itu. Maka kalau rakyat ini sadar, maka tidak ada biaya sebetulnya. Ya, tidak ada biaya, tidak perlu biaya itu. Dan kalau kita itu sadar terhadap hukum agama, yang demikian itu tidak diperkenankan. Ya, tapi sekarang fatwa itu belum ada, atau memang fatwanya sudah ada tapi tidak dilaksanakan, sehingga bangsa ini tetap tidak mengerti tentang hal itu adalah sebuah hal yang tidak dibolehkan. Ya, demikian. Ya. Nah, kemudian penduduknya para fakir miskin. Kenapa? Padahal mereka kan masih muda-muda. Kenapa mereka fakir miskin? Dulunya, yakni mereka ini orang yang tidak fakir miskin ini adalah istilah, saudara-saudara. Istilah bagi orang yang tidak mementingkan dunia, ya, sehingga mereka menjadi fakir, sehingga konsen mereka kepada ibadah, ya, sehingga konsen mereka kepada ibadah, ya. Bukan dalam artian orang kaya tidak punya nasib, tidak punya jatah untuk masuk surga. Orang kaya punya jatah untuk masuk surga apabila dia menjadi orang kaya yang bersyukur, ya. Bagaimana orang kaya yang bersyukur? yakni orang kaya bersyukur, dia tidak lupa sedekah, tidak lupa ibadah, tidak lupa membantu yang lemah. Itu orang kaya yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dosa-dosa kita semuanya. Allahumma ya Allah, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Allahumma ja'alna minas sa'imin wal sa'imat wal qa'imin wal qa'imat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tsabata wal istiqamata fi dinina. Allahumma inna nas'aluka tsabata fi dinina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.